But hey guys, how's everyone doing? Gue demen banget kalau my wife introduce me karena dia selalu awkward. I don't know why kalau di depan orang dia awkward. Padahal kalau nggak ada orang dia yang paling manja-manja, paling nempel-nempel. But that's my wife and I love her. It's so good untuk melihat kalian semua ada di sini. Gue mau kasih shout out semuanya. Tadi Karen udah bilang, my TikTok, my dearest new family, my TikTok fam. Gue baru 2 minggu masuk ke TikTok, but I love you sarang heo already guys. Karena ternyata who knows, gue bakal trending. I do not know. But that's the thing, Tuhan bisa melakukan lebih banyak, lebih besar daripada apa yang kita kira. Ini adalah minggu ketiga dalam seri kita Mimpi Lagi. Dalam minggu ini kita bakal ngeliat, lanjut dari cerita Yusuf. Gue bakal kasih summary, singkatan dari kisah Yusuf sampai hari ini. Yusuf adalah anak dari Yakub. Dia adalah anak kesayangan papanya guys. Dan dia punya mimpi. Dia punya mimpi bokapnya, nyokapnya sama semua saudaranya bakal menyembah dia. Bikin saudaranya makin benci lagi. Yang punya saudara yang lu benci, angkat tangan. Bukan gue tentunya, gue kan pastor. Tapi dari sana kita melihat bagaimana saudaranya menjual Yusuf. Masuk ke dalam sumur. Akhirnya menjadi budak di Mesir. Minggu lalu kita melihat bagaimana dia diangkat Potifar menjadi orang nomor 2 di rumahnya. Abis itu difitnah lagi sama Tante Pot. Yang udah pernah difitnah sama seseorang wanita yang cantik, angkat tangan. Gue juga belum pernah. Gio, angkat turunin tangannya. Tapi dari sana dia lanjut lagi. Dan minggu ini kita bakal ngeliat di dalam Kejadian 40 dan 41. Di Kejadian 40 ceritanya dia ketemu di dalam penjara sama juru minum dan juru rotinya Firaun. Akhirnya dia menerjemahkan mimpi mereka dan si juru minum dipromosikan kembali ke istana Firaun. Juru makannya off with his head, dia dibunuh. Akhirnya juru minum masuk ke istana Firaun dan si Yusuf udah titip pesan, bro kalau lu nanti kesana lu balik please ngomongin gue. Biar gue juga bisa dikeluarin karena gue gak bersalah di penjara. Tapi akhirnya juru minum melupakan Yusuf dan dia tertinggal di penjara. Sampai satu hari kita menemukan bahwa Firaun memiliki mimpi. And this is where we enter the text. Inilah dimana kita memasuki ayat kita di Kejadian 41. Di sini kita bakal baca sedikit ya guys. Jadi kalau di sini ada teman-teman kita yang udah ngutang baca Alkitab dari tahun lalu, gue bakal bantu kalian untuk menebus semua utang kalian. Let's go. Kejadian 41 ayat 1 sampai 32. 2 tahun kemudian Raja Mesir bermimpi bahwa ia sedang berdiri di tepi sungai Nil. Dalam mimpinya dia melihat 7 ekor sapi yang sehat dan gemuk keluar dari sungai Nil dan memakan rumput di pinggir sungai. Kemudian 7 ekor sapi yang lain yang kurus dan sakit keluar juga dari sungai Nil dan berdiri di tepi sungai itu bersama dengan ke-7 ekor sapi yang sehat. Lalu ke-7 sapi yang kurus memakan ke-7 sapi yang gemuk. Sesudah itu raja terbangun dari tidurnya. Dia kembali tidur dan bermimpi lagi. Dalam mimpinya kedua, dia melihat 7 bulir gandum tumbuh pada satu batang. Kemudian bulir gandum itu sangat baik dan berisi. Ke-7 bulir gandum itu sangat baik dan berisi. Kemudian dia melihat 7 bulir gandum lain tumbuh. Tetapi layu dan kurus kering. Karena hembusan angin timur yang panas dan kering. Lalu ke-7 bulir gandum yang kurus kering itu menelan ke-7 bulir gandum yang baik dan berisi. Maka terbangunlah raja dan sadar bahwa dia hanya bermimpi. Keesokan paginya, raja menjadi gelisah. Karena itu dia memanggil semua ahli sihir dan orang bijaksana di Mesir. Lalu menceritakan mimpinya itu kepada mereka. Tetapi tidak ada yang dapat mengartikan mimpi-mimpi itu. Maka juru minuman berkata kepada raja, hari ini saya teringat kesalahan saya. Waktu itu tuanku raja sangat marah kepada beberapa petugas istana. Sehingga saya dan kepala juru roti dimasukkan ke dalam penjara di bawah pengawasan komandan pengawal raja. Ini tuh pas dia ketemu Yusuf guys. Pada suatu malam, kami berdua bermimpi dan masing-masing mimpi itu memiliki arti. Di sana ada seorang pemuda Ibrani, maksudnya Yusuf, yang menjadi budak dari komandan pengawal raja. Kami menceritakan mimpi-mimpi itu kepadanya dan dia menjelaskan artinya kepada kami. Dan semua terjadi seperti yang dia katakan. Saya dikembalikan ke jabatan semula dan kepala juru roti itu dihukum mati serta ditaruh pada tiang. Ini snapshot dengan apa yang terjadi satu hari Firaun, Raja Mesir maksudnya Firaun. Ini terjemahan TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Kalau kalian udah
baca Alkitab dan kalian kok kayaknya ngomongnya santai banget. Because it is, lebih gampang dimengerti. Tapi ceritanya adalah si Firaun itu mimpi yang aneh itu ada sapi, ada gandum, tapi akhirnya yang bagus, yang gendut memakan yang kurus dan sama-sama hilang semua. Akhirnya Firaun manggil juru minumnya dan juru minumnya itu bilang, gue kenal nih ada satu orang, itu tuh si orang Ibrani, namanya udah lupa si Yusuf karena udah begitu lama. Nah dari sana kalau kita lanjut lagi, si Firaun akhirnya memanggil Yusuf, dikeluarin dia dari penjara dan akhirnya diceritainlah mimpinya. Kita lanjut kepada teks kita. Maka raja menyuruh untuk memanggil Yusuf dan dengan segera Yusuf dikeluarkan dari penjara. Sesudah mencukur jenggot dan mengenakan pakaian yang bersih, Yusuf pergi menghadap raja. Raja berkata kepada Yusuf, saya sudah bermimpi namun tidak ada seorang pun yang dapat mengartikannya. Saya sudah mendengar bahwa kamu dapat mengartikan mimpi. Yes, jawab Yusuf, bukan hamba, melainkan Allah yang akan memberikan penjelasan yang tepat bagi Tuanku. Lalu raja menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Dalam mimpiku, saya berdiri di tepi sungai Nil dan saya melihat ada 7 ekor sapi yang sehat dan gemuk lalu keluar dari sungai Nil dan memakan rumput yang di pinggir sungai. Kemudian 7 ekor sapi yang lain kurus, sakit keluar juga memakan yang 7 yang sehat. Dan walaupun sudah memakan ketujuh yang sehat itu, tetap aja ketujuh sapi itu tetap kurus dan sakit. Sesudah itu saya terbangun. Terus dia jelasin lagi mimpinya tentang yang gandum, persis seperti apa yang dia mimpikan. Ini dia. I love this, karena di sini adalah klimaks dari cerita Yusuf kita guys. Karena Yusuf yang dari dulu, karena mimpi dia udah dibuang, udah diabaikan, udah jatuh sedalam-dalamnya ke penjara, dia memiliki satu kesempatan untuk mengangkat diri dia. Tapi dia tidak bilang, ini adalah gua. Dia bilang, ini adalah Tuhan. Dan dia akan mengartikan mimpinya Firaun. Ini jawaban Yusuf. Lalu Yusuf menjawab raja. Kedua mimpi itu memiliki arti yang sama. Allah sudah memberitahu Tuhan apa yang akan dilakukannya. 7 ekor sapi yang sehat dan juga 7 bulir gandum yang baik memiliki arti yang sama. Yaitu 7 tahun yang penuh kemakmuran. Kemudian 7 ekor sapi yang jelek, kurus dan sakit. Dan 7 bulir gandum yang layu, kurus kering. Karena angin timur berarti 7 tahun bencana kelaparan. Inilah yang saya maksud dengan perkataanku tadi. Allah sudah memberitahu Tuhan apa yang akan dilakukannya. Akan ada 7 tahun penuh kemakmuran di seluruh Mesir. Sesudah itu, selama 7 tahun kemudian akan ada bencana kelaparan di negeri ini. Bencana kelaparan itu sangat parah. Dan orang akan lupa masa sebelum yang penuh dengan kelimpahan. Allah sudah menetapkan hal ini terjadi. Sudah 2 kali Tuhan bermimpi dengan hati yang sama. Berarti hal ini akan terjadi. Tepuk tangan guys, kalian udah membaca dan menghapuskan semua utang-utang bacaan Alkitab kalian. Kalian mulai sekarang masuk surga. Bapak kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu di mana kami bisa berkumpul secara digital Tuhan. Kami bisa berkumpul di bawah satu nama Yesus Kristus. Kami bisa berkumpul di bawah firman-Mu Tuhan. Apapun masalah kami, apapun keadaan kami, apapun yang kami sedang hadapi masuk ke tahun 2021 ini Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau akan berbicara kepada kami Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus. Sesuai dengan cara yang Engkau tahu, dengan kata-kata yang kami tahu. Karena satu kata dari Engkau bisa merubah kami segalanya. Kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Kalau lu pertama kali berada di sini, let me tell you, biar gue mulai dengan ini. Lu gak bakal ninggalin tempat ini sebagai orang yang sama. Lu gak bakal meninggalkan tempat ini dengan kehidupan lu tidak diubahkan. Karena gue percaya setiap kali firman diberitakan, Alkitab berkata firman tidak pernah kembali tanpa mencapai apa yang firman itu tujuan awalnya untuk dia dilemparkan perkataan itu. Gue gak tahu apa yang ada yang sedang lu hadapin, apa yang ada di dalam hati lu, tapi gue percaya pada akhir waktu ini, pada akhir pesan ini, Tuhan mau berbicara dan gue berharap lu benar-benar mendengarkan darinya. Anyway, story time with Pastor B. Gue adalah seorang pemimpi guys. Dari kecil gue tuh suka mimpi. Gue dulu inget banget mimpi-mimpi gue. Setiap kali apa yang gue suka, gue selalu mimpiin hal itu. Ada zamannya gue suka banget sama Power Ranger. Ada yang suka Power Ranger di sini? Go go Power Ranger. Ting ting ting. Gue udah spirit of TikTok ini terlalu merasukin hidup gue deh kayaknya. Bentar lagi gue harus puasa TikTok. My wife udah ngomel seberapa banyak gue menghabiskan waktu di TikTok. Mungkin gue harus masukin itu ke puasa gue. But my family needs me in TikTok. Kalau lu ada di sini karena TikTok,
I love you. Make sure you stick, make sure lu balik lagi minggu depan. But the point is, gue inget banget pada saat gue mimpi Power Ranger, gue inget banget tuh, kita ada kayak robotnya, terus gue inget banget gue lompat ke dalam robotnya, gue lompat keluar robotnya. Pada saat gue mimpi tuh gue kayak bisa ngerasain rasanya salto-salto di udara, dan jatuh sebagai Power Ranger, dan berubah, dan lain-lain. Ada waktu lainnya di mana gue lagi suka-sukanya main-mainan radio kontrol. Dan waktu itu, gue inget banget, di mimpi gue sadar gue lagi mimpi. Dan somehow otak gue berkata, kalau gue megang mimpi, gue lagi mimpi dan gue sadar gue mimpi dan gue pikir, gue lagi mimpi. Di tangan gue ada radio kontrol yang dari dulu gue mau tapi gue gak punya. Somehow gue punya pikiran kalau gue bisa tahan sampai kebangun gue masih pegang mainan ini bakal ada di tangan gue. Dan waktu itu gue udah nahan kencing banget, gue kebelet banget, tapi gue kayak gak mau meninggalkan. Gue ada WC di sana, gue bisa ke WC, tapi gue gak tahu kenapa gue gak berpikir untuk membawa itu. Gue kayak cuma punya dua pilihan, antara gue pegang dan gue gak bisa ke WC, atau enggak gue taruh dan gue ke WC dan gue kehilangan. Dan gue nanti pas bangun gak bakal ada mobil-mobilannya. Jadi gue tahan, gue gak mau ke WC, apa yang terjadi guys? Gue ngompol di dalam mimpi guys. Jadi kalau kalian mimpi dan kalian berasa pengen pipis di mimpi, mendingan kalian cepet-cepet bangun. Karena tiap kali gue mimpi gitu, gue ngompol. Oke, gue baru 12 tahun. Tapi itulah mimpi-mimpi. Gue pernah satu kali gue mimpi, dan dalam mimpi itu lagi-lagi gue sadar gue mimpi. Dan gue mencoba mengendalikan mimpi gue. Itu juga, it's so weird, it's random. But I've always loved dream. Gue dari dulu sangat suka bermimpi. 2 minggu ini kita udah melihat seberapa penting mimpi itu. Dan gue berharap saat ini lu udah menjadi orang-orang yang sangat penuh dengan mimpi. Mungkin lu masih, gue harus nafas dulu. Terlalu semangat. Oke, mungkin lu masih belum punya pekerjaan tapi lu bermimpi satu hari bukan cuma gue bakal punya pekerjaan tapi gue punya bisnis. Atau mungkin lu bermimpi lu bakal punya keluarga yang harmonis padahal hari ini orang tua lu bahkan gak tidur satu kamar. Atau mungkin hari ini lu udah bermimpi 14 Februari bulan depan gue akan makan malam bersama seseorang setelah 7 tahun lamanya gue sendirian. Gue gak tahu apa mimpi lu. I hope lu dipenuhin mimpi by now. But today kita akan melihat satu hal yang lebih penting, lebih berguna, lebih berharga daripada mimpi. Dan hal itu namanya visi. Pertanyaan gue hari ini adalah, apakah yang kita miliki hanya sebuah mimpi atau apakah itu sebuah visi? Apa bedanya Pastor B? Great question, thank you for asking. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan mimpi dan visi seperti ini. Mimpi adalah sesuatu yang terlihat atau dialami dalam tidur. Visi, menurut KBBI, adalah kemampuan untuk melihat dan merencanakan masa depan dengan imajinasi dan kebijakan. Bahasa gampangnya, visi adalah kemampuan untuk kita melihat kemana kita mau pergi dalam hidup ini. Gue dari kecil bermimpi, tapi hari ini gue sadar bahwa gue pertama kali memiliki visi di umur gue yang berumur 28. 28 tahun dari gue jebret keluar, sampai gue memiliki visi butuh 28 tahun. Dan itu adalah pada saat Tuhan memanggil hidup gue dan gue mengenal Tuhan secara pribadi. Dan karena visi itu, hidup gue selamanya sejak saat itu berubah. Yusuf bisa berada di mana dia berada dan ceritanya lanjut. Dan kita akan pergi ke cerita akhir dari cerita Yusuf di minggu depan. Yusuf bisa ke sana bukan cuma karena mimpi, tapi juga karena visi. Hari ini kita harus sadar bahwa visi itu sangat penting. Mimpi boleh guys, tapi visi mesti. Yang single di sini, ini tips ekstra guys. Ekstra tips. Buat yang masih single, jangan pernah mencari pacar yang gak memiliki visi. Buat yang berbisnis, jangan pernah mencari partner yang tidak memiliki visi. Buat yang bergereja, jangan pernah mencari pastor yang tidak bervisi. Karena visi itu penting. Mimpi itu baik, tapi visi itu harus ada. Kenapa visi jauh lebih penting daripada mimpi? Dan gue berharap hari ini, if there is nothing else, kalau gak ada lagi yang Tuhan akan lakukan, adalah dia mulai menanamkan benih visi di dalam hidup lu. Jangan sampai kita menjalani hidup kita dengan mimpi belaka, tanpa visi apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Hari ini kita akan melihat di cerita Yusuf, dan kenapa visi lebih penting daripada mimpi. Ada 3 hal yang kita observasi. Yang pertama,
Dan gue menanti tim media untuk menaikkan notes gue. Yes, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu guys buat tim media kita yang biasanya ada 12 orang, saat ini cuma ada 3 orang. Dan mereka lagi agak stres dengan 1 orang harus melakukan pekerjaan 3 orang. But they're amazing and we love them. And ya itu adalah istri gue, kakaknya, dan teman kita yang tadi lu lihat namanya Icha. Lanjut, the first point, yang pertama adalah, kenapa visi lebih penting daripada mimpi? Visi memberi arah. Poin pertama, visi memberi arah. Buat orang yang suka, kalau kalian ngikutin Jerome Pauline atau kalian merasa kalian pintar seperti Jerome Pauline, gue memberikan satu formula. Visi sama dengan mimpi plus arah. Kejadian 41 ayat 33 sampai 36. Di sini kita melanjutkan bacaan kita, di mana Firaun udah bermimpi, Raja Mesir udah bermimpi, tapi Yusuf datang dan dia menerjemahkan mimpi itu. Tapi dia nggak cuma menerjemahkan mimpi itu, dia melanjutkannya dengan sebuah arahan kepada Firaun. Apa yang harus dilakukan terhadap mimpi itu. Check this out. Sekarang sebaiknya Tuhan mencari orang yang cerdas dan bijaksana. Tugaskanlah dia untuk mengatur seluruh negeri Mesir. Selain itu, biarlah Tuhan juga menugaskan pejabat-pejabat lain untuk mengumpulkan hasil panen dari rakyat Mesir. Selama 7 tahun yang makmur, orang-orang harus memberi 20% dari semua hasil panen mereka. Dengan demikian, mereka mengumpulkan gandum selama 7 tahun yang berlimpah. Dan biarlah Tuhan mengeluarkan perintah supaya bahan makanan itu disimpan di berbagai kota di seluruh Mesir dan dijaga dengan baik. Itulah cadangan bahan makanan untuk masa bencana kelaparan yang akan terjadi di seluruh negeri nantinya. Hanya dengan cara inilah seluruh penduduk Mesir akan dapat bertahan hidup. Sadarin ini guys, Firaun memiliki visi, Firaun memiliki mimpi, tapi Yusuf memiliki visi. Firaun tahu apa yang dia lihat karena dia bermimpi. Yusuf tahu apa yang dia harus lakukan karena dia bervisi. Gue kadang berpikir kita punya hidup perjalanan ini sebagai sebuah perjalanan. Sama kayak kalau gue sekarang di Bintaro dan gue mau pergi ke Surabaya, gue tahu gue mau ke Surabaya, itu mimpi gue. Tapi tanpa GPS dan tanpa arah gue bisa ke sana, gue kagak tahu caranya. Tapi kalau lu memiliki visi, bukan cuma lu tahu lu mau kemana, tapi lu akan tahu kemana lu harus pergi. Arah kemana yang lu harus ambil dari Bintaro ke Surabaya. Di hidup ini banyak orang memiliki mimpi, tapi sedikit orang memiliki visi. Orang-orang yang memiliki visi dan hidup menjalankan visinya, apakah mereka cinta Tuhan atau mereka nggak mengenal Tuhan, sama-sama mereka akan menorehkan nama mereka di sejarah. Bill Gates suatu hari bervisi bahwa semua dunia akan menggunakan komputer. Terjadilah Microsoft, lahir dari situ. Walt Disney bervisi bahwa dia akan memberikan kebahagiaan kepada orang-orang melalui kartun dia. Dan sejak saat itu lahirlah Disney. Steve Jobs bervisi bahwa satu hari semua orang akan memegang handphone di dalam tangan mereka. Lalu lahirlah Xiaomi. Bukan, iPhone lahir dari situ. Visi itu sangat penting. Bahkan Alkitab pun setuju. Amsal 29 ayat 18 berkata seperti ini. Terjemahan bahasa Inggrisnya. Without vision, people perish. Bahasa Indonesianya, tanpa visi manusia akan musnah. Alkitab berkata dalam terjemahan lain, visi adalah prophetic revelation, pewahyuan yang profetik. Bahwa Tuhan, apapun yang Tuhan lakukan di atas muka bumi ini, dia selalu menggunakan manusia dan dia selalu memberitahukan kepada manusia apa yang dia mau lakukan. Pertanyaan gue adalah, apakah lu tahu apa yang dia mau lakukan melalui hidup lu? Inilah masalah kita. Hidup kita dari dulu sampai sekarang muter-muter doang. Hidup gue 28 tahun muter-muter doang. Karena gue gak memiliki visi. Mungkin di sini ada dari kita yang ganti-ganti pacar. Karena kita gak pernah memiliki visi apa yang kita mau untuk pernikahan kita suatu hari. Mungkin ada kita di sini yang makannya sembarangan, gak pernah mau olahraga. Karena kita gak punya visi apa yang kesehatan yang kita mau akan badan kita suatu hari. Mungkin di sini ada yang kerja tanpa semangat kayak gue dulu. Tanpa passion, tanpa ambisi. Karena kita gak memiliki visi untuk karir masa depan yang Tuhan punya untuk hidup kita. Mungkin di sini ada yang boros dan terus-terusan kalau pegang Shopee, Lazada, Tokopedia, ngalir itu duit lu keluar. Seperti urapan di minyaknya Harun. Keluar semua duit lu karena lu gak pernah memiliki visi untuk memiliki keuangan yang kuat dan sehat. Mungkin ada dari kita yang terus berdosa. Yang terus-menerus muter-muter dalam dosa yang sama. Kita udah mau keluar tapi gak bisa. Karena kita gak memiliki visi apa yang Tuhan mau lakukan melalui hidup kita. Buat gue sendiri,
Sebelum gue ketemu Karen, gue jomblo 7 tahun lamanya. Gue gak tahu kenapa dari tadi angka 7 terus yang ada di otak gue. Kalau di Alkitab 7 itu angka sempurna. Mungkin akhirnya Tuhan melihat kesempurnaan gue menjadi jomblo, baru akhirnya gue mendapat seseorang. Tapi 7 tahun gue menjadi jomblo, gue tuh banyak bermimpi guys. Dulu gue suka banget Jepang. Gue udah minta izin sama bini gue, jadi gue bakal tidur sekamar tetap malam ini. Jadi gue dari dulu bermimpi pas gue jauh dari kecil tuh, gue suka banget Jepang, suka banget komik. Gue bermimpi satu hari gue punya pacar dan istri orang Jepang. Gue pengen banget kalau anak gue satu hari manggil gue Otosan, artinya papa. Dan gue bisa bilang, Nani? Nande sekarang nah. Itu mimpi gue dari kecil. Pada saat gue thank you. Kalau satu tepuk tangan, semua tepuk tangan, thank you. Pada saat gue ke Hillsong College, gue di Sydney, gue ngeliat bule-bule itu, gue bermimpi, gila gue bakal dapet bule dan anak gue bakal blaster. Mereka auto jadi model. Kalau jadi TikTok, masuk Instagram udah pasti famous, gampang. Mereka bakal thank you sama gue. Tapi mimpi gak pernah terjadi guys. Sampai satu hari, gue ulangin, sampai satu hari, 2019, 28 Januari 2019, Azek, gue masih inget. Gue ketemu seseorang di gereja, tips yang nyari suami, istri di gereja, dan gue menoleh ke kiri dan gue ngeliat dia, tiba-tiba gue dapat sesuatu penglihatan, ada malaikat turun dari surga dan gue bisa melihat inilah istriku. Makanya nggak pakai lama, seling 2 hari gue langsung slide DM dia guys. Kalau sekarang udah punya TikTok, kalian bisa menggunakan TikTok, waktu itu cuma ada Instagram, jadi gue pakai Instagram dan gue langsung bilang, hey girl. Kalau bahasa Indonesianya, cewek, ngapain 2 hari lagi? Dan gue basically singkat cerita, gue ngajak dia pergi makan dan lain-lain. Nah, akhirnya kita dinner. Dan kalau lu tanya Karen, dia bakal bilang bahwa dinner pertama itu rasanya kayak interview kerjaan. Karena tanpa sadar, gue begitu memiliki suatu visi bahwa dia akan menjadi istri gue. Dan pertanyaan-pertanyaan di otak gue adalah, gimana makanannya enak gak? Wah, suasananya sejuk ya waktu itu di Bali guys. Wah gila, hari ini anginnya dingin ya. Tapi yang keluar di meja makan dari mulut gue adalah, apa yang akan lu lakukan 5 tahun dari sekarang? Kemana lu lihat hidup lu? Apa yang selama ini, arti hidup apa yang lu mau? Gitu keluar guys otomatis karena visi itu begitu kuat. Dari sana besoknya kita langsung long distance. Dan sampai kita menikah kita long distance. Dari sana 6 bulan kemudian gue propose dia karena visi. Kita bisa kuat melewati long distance karena visi. 1 tahun dari sana kita udah pacaran lama, kita berantem terus, kita hampir berkali-kali bilang kita gak jadi deh, kita terlalu beda. Tapi kita maju terus karena visi. Dan akhirnya kita menikah. Dan apakah masalahnya selesai? Enggak, bertambah. Haleluya. Dan kita sampai hari ini ada karena visi. Itulah seberapa penting visi itu. Buat Yusuf sendiri, visi, check this out guys. Mimpi membawa Yusuf masuk penjara. Tapi visi mengeluarkan Yusuf dari penjara. Kalian sadar karena Yusuf bermimpi, saudaranya masukin dia ke dalam lubang, jebret, naik turun, akhirnya masuk penjara. Dan kalau kita cuma berhenti di mimpi, kita stop di dalam penjara. Penjara masa lalu kita, penjara rasa sakit hati kita, penjara iri hati kita. Gue gak tahu penjara kita apa, tapi kita bakal stop di penjara kalau kita cuma mimpi. Tapi kalau kita memiliki visi, sebuah visilah yang mengeluarkan Yusuf dari penjara itu. Bahkan sebuah visi membawa Yusuf dari orang tahanan di penjara, naik menjadi orang nomor 2 se-Mesir. Dan waktu itu, Mesir adalah negara paling besar di dunia. Artinya, orang nomor 1 yang paling berkuasa adalah Firaun. Orang nomor 2, Yusuf. Can you believe promosi seperti itu jauh lebih hebat daripada dalam 2 minggu dapat 10.000 TikTok follower. Nggak ada artinya guys. Karena Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Itulah seberapa pentingnya sebuah visi, karena visi memberikan arahan. Rick Warren, seorang pastor dari Saddleback Church berkata seperti ini, visi adalah kemampuan untuk melihat potensi yang besar di dalam sesuatu yang orang lain anggap kecil. Mungkin hari ini kelihatannya kecil, tapi lu bisa lihat potensi besar di dalamnya nggak? Mungkin hari ini keluarga lu kelihatannya masih berantakan, tapi lu bisa melihat nggak satu hari mereka akan menjadi harmonis, and as for you and your family, lu dan keluarga lu akan melayani Tuhan. Mungkin hari ini keuangan lu masih bobrok, utang lu masih banyak, tapi lu bisa bayangin nggak? Lu bisa melihat visi nggak? Satu hari semua utang lu akan terbayar dan keuangan lu akan berdiri tegak, strong. Mungkin sampai hari ini lu masih belum punya bisnis yang sukses, bahkan lu masih kerja sama orang, atau bahkan lu pengangguran, tapi lu bisa memiliki visi nggak? Lu akan menjalankan bisnis terbesar satu hari nanti. Apa yang lu bisa lihat hidup lu? Bisa nggak lu lihat visi bahwa Tuhan akan memakai hidup lu dengan luar biasa?
Dan kadang-kadang visi itu cuma memberi arahan satu langkah ke depan. Gue ingat pada saat Tuhan memanggil gue 2014, dia cuma bilang satu kata, Hillsong College. Waktu itu Hillsong College adalah sebuah sekolah Alkitab. Dan itu adalah satu arahan. Sama seperti Abraham, dia cuma bilang, gue bakal menjadikan lu berkat untuk semua bangsa-bangsa, tinggalin rumah ayah lu. Udah. Dan kita gak bakal tahu kemana kita berangkat. Tapi gue mau mengingatkan kita, dan gue harap hari ini kita mendapatkan visi dan kita mendapat arahan kemana kita harus berjalan. Alasan kedua, kenapa visi lebih penting daripada mimpi. Kalau yang pertama visi, nafas dulu. Yang pertama visi menjadikan, gue lupa sih. Oke guys, 1, 2, 3, bilang apa yang tadi poin pertama gue. Kalau kalian nggak tahu poin pertama udah lupa, parah banget. Visi memberikan arahan, that's right guys, balik di otak gue. Oke, poin nomor 2, visi membutuhkan aksi. Rumus Jerome Pauline nomor 2. Visi sama dengan mimpi plus aksi. Coba kita lihat balik ke Kejadian 41 ayat 5. Dia bilang begini, dia, si Firaun, Raja Mesir, kembali tidur dan bermimpi lagi. Catat ini guys, karena kita adalah gereja yang selalu mencatat. Mimpi membuat kita tetap tidur. Visi membangunkan kita dari tempat tidur. Mimpi, awesome. Tapi kalau kita cuma mimpi, pengennya apa? Mimpi terus. Tapi kalau visi, lu akan bangun dan lu akan punya satu semangat untuk melakukan sesuatu. Joel Barker, seorang penulis, berkata seperti ini. Visi tanpa aksi hanyalah mimpi. Aksi tanpa visi hanyalah buang-buang waktu. Tetapi visi dengan aksi dapat merubah dunia. Artinya harus ada aksi dari pihak kita. Kalau GPS, gue dari sini mau ke Surabaya, gue pakai itu GPS, udah ada tuh jalannya. Harus ngelewatin tol, abis itu keluar tol, abis itu kemana, abis itu ke Surabaya. Tapi itu gak bakal pernah terjadi sampai gue bener-bener jalan. Bukan jalan sih, nyetir. Sorry Wayne, kita adalah gereja tereceh di Indonesia. Tiap kali gue gitu, gue selalu dibilang, nggak jalan capek dong, harus naik mobil. Oke, naik mobil. Kita naik mobil, kalau sampai kita mulai starter dan nginjek gasnya, kita gak bakal sampai ke sana. Makanya, ada harga yang harus dibayar untuk visi itu terjadi. Harganya ada apa? Kita harus berusaha dan bekerja. Lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Bilang seperti ini. Allah berkata, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. And check this out. Pemuda-pemudamu akan mendapatkan visi, penglihatan. Orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Siapa di sini yang merasa kalian orang tua, angkat tangan? Kalau kalian bermimpi doang, kalian tuh orang tua. Tapi siapa di sini yang merasa kalian adalah anak muda yang penuh energi, yang penuh masa depan yang cerah, angkat tangannya? That's it. Empower kita adalah gereja yang bervisi, bukan cuma bermimpi. Kenapa Tuhan bilang gitu? Karena gue percaya orang-orang tua dikasih mimpi aja, bentar lagi mereka udah nggak bisa mereka apa-apain itu mimpi, biar mereka tidur terus dan santai. Tapi kita yang masih muda, yang masih punya gairah hidup, yang masih punya banyak waktu dan tenaga, Tuhan memberi kita visi karena Dia mau melakukan hal-hal luar biasa di atas hidup ini. Dan kadang-kadang untuk kita menjalankan visi itu kita nggak tahu kita akan kemana. Tapi biar gue tanya lu hari ini, apakah lu tahu sebenarnya ada satu hal yang lu harus ambil, ada satu langkah yang lu harus ambil untuk melihat visi dalam hidup lu terjadi. Mungkin lu mau punya bisnis, mungkin saat ini yang lu harus lakukan adalah keluar dari pekerjaan lu. Lu nggak tahu ada apa. Tapi saat ini keluar dulu melangkah dengan iman. Mungkin hari ini lu mau punya keluarga yang harmonis. Mungkin yang lu harus lakuin adalah angkat telepon lu, telepon bonyok lu, orang tua lu dan bilang lu sayang mereka. Atau kalau lu berantem sama saudara lu, mungkin lu harus bilang maaf. Karena ada satu aksi yang lu harus lakukan. Atau mungkin lu mau ngikutin panggilan Tuhan dalam hidup lu. Lu mau jadi pendeta. Mungkin hari ini yang lu harus lakukan adalah mulai melayani. Mungkin hari ini yang harus lakukan adalah masuk ke dalam connect group. Mungkin hari ini yang lu harus lakukan adalah tertanam lebih ke dalam gereja. Gua gak tahu apa satu hal yang aksi yang lu harus ambil. Tapi gue percaya kalau lu ambil langkah itu, sisanya adalah history. Sisanya Tuhan akan melakukan yang Dia lakukan. Gue inget banget pada saat tahun lalu kita diberikan visi untuk memulai gereja digital pertama di Indonesia. Empower, what's up? Gue dan istri gue, Karen, kita gak tahu harus gimana. Kita gak tahu finansial kita bakal gimana. Kita dari Bali mau pindah ke Jakarta, kita nggak ada apa-apa di Jakarta selain keluarga kita yang luar biasa ini. Tapi secara finansial, kita nggak melihat ada masa depan. Tapi kita percaya Tuhan dan kita mengambil langkah itu. Dan kita hari ini diberikan bisnis Ropet Gourmet. WhatsApp ini bukan endorsement, tapi itu adalah bisnis yang Tuhan berikan dan sampai hari ini berkembang terus. Dan itu bisa kasih kita makan, taruh roti dan nasi di atas meja.
karena kita taat sama Tuhan di satu langkah. Satu hal lagi yang kita harus catat, write this down, visi membutuhkan wadah. Alkitab berkata di Lukas 18, Tuhan sedang mencari wadah-wadah dari mana dia akan melakukan hal-hal di luar biasa di bumi ini. Pertanyaan gue, pada saat Tuhan mencari itu, akankah dia menemukan wadah itu di Empower? Akankah dia melihat dan dia menemukan bahwa kita adalah wadah-wadah yang baik, bahwa dia bisa mempercayakan visinya di dalam hidup kita? Gue berharap hidup kita gak terlalu penuh. Kita gak terlalu sibuk dengan kita mencari duit, mencari pasangan, mencari keluarga, sampai-sampai kita tidak memberikan ruang untuk visi Tuhan bisa bekerja di dalam hidup kita. Ambil aksi itu. Dan mungkin ada orang-orang di sini yang bilang ke gue, Brian, iya gue suka khotbah lu, tapi gue udah ngambil aksi itu. Dan gue gak ngeliat apapun, gak ada yang berubah. Gue udah ngikutin apa yang Tuhan suruh. Tuhan suruh gue sekolah Alkitab, gue udah sekolah Alkitab 1 tahun, tapi hari ini gue bahkan gak pelayanan di gereja. Tuhan udah suruh gue ngelakuin A, ngelakuin B, tapi hari ini gue gak ada apa-apa. Gue udah keluar dari perusahaan gue, tapi sampai hari ini mana bisnisnya? Gue gak ada income. Ingat di Kejadian 40 yang tadi gue bilang, sadari satu hal. Pada saat Yusuf menerjemahkan mimpinya Firaun, itu bukan pertama kali Yusuf menerjemahkan mimpi. Di Kejadian 40, dia menerjemahkan mimpi juru roti dan juru minum. Apa yang mimpi kita yang satu hari tidak dimulai nanti, itu dimulai hari ini. Pada saat Daud melawan Goliat, itu gak pertama kalinya dia melawan seseorang. Pada saat dia menjadi gembala, dia udah melawan singa, dia udah mengalahkan singa. Makanya pada saat Goliat datang, dia bisa menerjemahkan itu. Sama juga dengan Yusuf, pada saat Firaun datang, dia bisa menerjemahkan itu dengan yakin bahwa Tuhan bersama dia. Karena dia udah melakukan hal itu dari dulu. Dan pertama kali Yusuf menerjemahkan juru minum punya mimpi, itu 2 tahun yang lalu Alkitab catat. Selama 2 tahun, dia melakukan aksinya, dia gak melihat realisasinya. Antara aksi dan realisasi ada jarak. Dan jarak itu namanya kesetiaan. Apakah lu akan setia melakukan apa yang Tuhan suruh lu walaupun lu belum melihat hasilnya? Gue mau mengencourage beberapa dari kita. Mungkin ada orang-orang di sini yang udah melakukan aksi untuk waktu yang begitu lama. Waktunya akan tiba. Satu hari ini lu akan jadi, hari ini lu tawanan, besok lu akan jadi orang nomor 2. Apapun yang Tuhan taruh di hati lu, lakuin terus. Dan lu bakal lihat Tuhan sendiri yang akan promosiin lu dan buka pintu-pintu yang gak ada orang yang bisa tutup. Visi membawa arahan. Visi membutuhkan aksi. Ini poin ketiga dan gue akan menutup dengan ini. Visi membawa arti. Visi membawa arti. The last formula, visi sama dengan mimpi plus arti. Si mimpi itu untuk diri kita sendiri. Pada saat Yusuf bermimpi, lu semua bakal menyembah gua. Tapi visi Yusuf untuk semua orang Mesir. Visi Yusuf gak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Karena visi yang Yusuf punya adalah untuk orang-orang di sekitarnya. Dalam perjalanan itu, yang Tuhan rubah nomor 1 di hidup Yusuf adalah hatinya. Arti maksud gue adalah intensi. Kalau arahan itu where you wanna go, kemana lo mau pergi. Kalau aksi itu what you wanna do, apa yang lo harus lakukan. Maka arti adalah why you do it. Kenapa lo lakukan itu? Mungkin lo punya visi yang luar biasa. But let me ask you, kenapa lo punya visi itu? Apakah itu untuk diri lo atau untuk orang lain? Visi dari Tuhan bukan cuma buat kita, tapi buat orang-orang di sekitar kita. Gue harap lo bersadar bahwa sebagai orang Kristen, at least di Empower, gue gak berharap kita menjadi orang-orang yang hebat di gereja. Gue gak berharap kita jadi orang-orang yang hebat di dalam kandang. Tapi gue berharap dalam tempat ini akan ada entrepreneur, businessman luar biasa. Akan ada gubernur dan presiden selanjutnya. Akan ada entertainer dan artis selanjutnya. Dan kalian akan dipanggil Tuhan keluar dari gereja untuk memberi dampak positif di dalam dunia. Yang paling penting adalah why yang kuat. Bagi gue gak pernah mimpi atau punya visi menjadi seorang pastor. Ngapain mau jadi pastor? Tapi gue sadar dalam perjalanan ini, passion terbesar gue adalah orang. Gue paling seneng ngelihat orang hidupnya diubahkan. Mereka menemukan siapa yang menciptakan mereka. Dan mereka memenuhi potensi dalam hidup mereka. Dan gue sadar caranya bagi gue adalah untuk dengan membangun sebuah gereja. Caranya bagi gue adalah dengan membuat sebuah account TikTok. Gue mana tahu bakal kemana itu account. Untuk 1 minggu yang nonton di video gue 20 orang guys. Gue mau sedih nggak mau sedih tapi ya udahlah nggak ada yang tahu gue kan. Jadi nggak apa-apa malunya dikit. Teman-teman gue di Instagram kagak tahu gue. Tapi sekarang tiba-tiba meledak gue nggak tahu. Kenapa bisa terjadi? Tapi itulah, write this down juga, visi memerlukan Roh Kudus. Karena untuk kita memenuhi visi Tuhan dalam hidup kita akan melakukan hal yang biasa. Tapi Tuhan
melalui Roh Kudusnya akan mengurapi semua yang lu lakukan. Sampai itu akan terjadi sesuatu yang supernatural. Tuhan Yesus datang ke dunia. Kalau gue boleh minta for the worship to mengiringi gue biar lebih kusyuk, karena kalau gue yang lu kasih gue bakal teriak-teriak terus. Biar lebih tenang dikit. Tapi hal terbesar yang pernah terjadi dalam hidup ini, dari semua visi ada satu visi yang paling penting yang terrealisasi akhirnya, yaitu Tuhan turun ke dunia, mati di atas kayu salib, menebus kita semua. Kenapa? Apa artinya? Yohanes 3 ayat 16, salah satu ayat yang kita selalu pegang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tahukah lu bahwa ada Allah, ada Tuhan yang memiliki visi dan menjalankan visi itu karena dia sayang lu? Gue gak tahu hari ini kenapa lu bisa ada di tempat ini. Mungkin lu di sini karena temen lu udah ngajak berapa lama gak tahu dan akhirnya lu ada di sini. Mungkin lu udah lama ke gereja ikut kita Empower dari awal tapi somehow lu hilangnya arah dan hari ini lu balik lagi, lu buka Zoom lu buka YouTube video ini dan hari lu mendengar hal ini. Mungkin lu ada karena TikTok dan lu gak sengaja kelihatan gue dan lu gak sengaja ngeklik dan lu gak sengaja entah kenapa ajakan gue di Empower rasanya kayak I just have to do it dan hari ini lu ada di sini. Gue gak tahu kenapa lu ada di sini, tapi gue tahu Tuhan membawa lu ke sini. Gak kebetulan lu ada di sini. Gue mau memberitahu lu bahwa ada Tuhan yang sayang lu. Dia mati untuk lu menebus dosa lu. Gue berharap gak ada dari kita yang akan keluar dari tempat ini tanpa memperbaiki hubungan kita dengan dia. Di Empower kita selalu memberikan kesempatan untuk setiap dari kita bisa menerima Tuhan sebagai juru selamat kita. Yang gue tawarkan saat ini bukanlah agama. Gak ada agama yang menyelamatkan manusia. Semua agama sama. Yang berbeda adalah seseorang yang namanya Yesus Kristus. Dengan semua mata tertutup dan semua kepala tertunduk. Kalau itu lu, kalau lu udah capek hidup dengan mimpi lu, dan bilang Tuhan, gue mau hidup dengan visi lu. Maka gue mau bilang bahwa titik awal start dari visi ini adalah Tuhan Yesus. Gue memberikan satu kesempatan untuk lu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat lu. Gue akan berdoa satu doa yang namanya doa keselamatan. Ini adalah doa yang sangat sederhana. Ini adalah doa untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Raja lu. Kalau lu berdoa doa ini, mulai hari ini dia akan memerintah dalam hidup lu. Mulai hari ini dia akan membawa hidup lu ke arah yang dia mau. Mulai hari ini dia akan menjadi sutradara dalam cerita hidup lu. Gue gak tahu apa yang udah terjadi di masa lalu. Mungkin lu bilang ke gue, tapi Brian hidup gue udah kacau banget. Lu gak tahu dosa apa yang gue lakuin. Lu gak tahu gue udah tidur sama siapa aja. Lu gak tahu semua hal yang menjijikan yang gue bahkan gak pernah kasih tahu siapa-siapa. Memang bener gue gak tahu masa lalu lu. Tapi gue tahu ada masa depan yang Tuhan sediakan buat lu. Gak ada dari kita bisa merubah masa lalu kita. Tapi bersama Tuhan kita bisa mengubah masa depan kita. Semua mata tertutup, semua kepala tertunduk. Kalau itu lu, gue akan hitung sampai 3 dan gue mau lu taruh tangan lu di atas hati lu. Dan kita akan berdoa bersama-sama. 1, ini adalah hari keselamatan. 2, jangan menunggu lagi. Ambil kesempatan itu saat ini. 3, taruh tangan lu di atas hati lu. Dan ikutin doa gue. Tuhan, aku bersyukur untuk anakmu Yesus. Aku tahu dan percaya dia mati di atas kayu salib untukku. Aku berterima kasih bahwa mulai hari ini dosaku dihapuskan. Aku diselamatkan. Bantulah aku hidup untukmu. Mulai hari ini akulah anakmu dan engkaulah Allahku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Hey guys, thank you for watching this message. Kalau kalian merasa terberkati, ada 3 hal yang kalian bisa lakukan. Yang pertama, kalian boleh komen, like, share, dan subscribe YouTube channel kita Empower Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram account kita @empower.id. Yang kedua, ada link di description box di bawah sini yang kalian bisa isi supaya kita bisa mengenal kalian lebih baik lagi. Dan juga yang ketiga, kalau kalian ingin mendukung Empower Indonesia secara finansial, kalian bisa melakukannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. We want you to not just watch this moment, but be a part of this movement. Thank you, God bless you, and have a great week.